Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru, alhamdulillah, baru. Halo, ya, iya saya rekod juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Widi, yang terhormat Bapak Widi, Bapak Haji Junaidi, Ibu Yulianti, trainer bersama kita, Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan terdengar suara saya Bapak Ibu. Oh jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan membaca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li. Bagi yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agama dan keyakinannya. Mudah-mudahan pelatihan kita yang hari ketiga ini menambah wawasan. 2 hari kita tetap belajar secara berkolaborasi dan belajar mandiri melalui classroom. Semoga Bapak Ibu yang hadir saat ini sekitar 20-30 orang bersama trainer diberikan kesehatan, kekuatan, tetap semangat Bapak Ibu. Semoga sampai pelatihan mandiri dan Bapak Ibu dapat sertifikat dan mendapatkan ilmu, utamanya ilmu yang bermanfaat dan barokah. Di sini saya tidak berarti yang paling pandai Bapak Ibu, tapi saya berbagi karena saya pernah mencoba. Jika ada hal yang kurang nanti kita saling namanya eh, berbagi Bapak Ibu. Mungkin antara satu dengan yang lain punya pengalaman yang berbeda. Nah, pada siang hari ini saya diberi waktu untuk memberikan berbagi materi tentang Google Slides, kemudian Google Calendar dan Google Classroom. Bapak Ibu sekalian, tentunya di Classroom beberapa unit 1 dan 2 mungkin sudah disinggung tentang slide Pak Ibu ya. Kita awali Google Slide. Nanti saya potong sekitar 30 menit Google Slide. Setelah itu diskusi 15 menit. Kemudian lanjut 30 menit lagi atau 20 menit lagi kalender. Potong 15 menit nanti oleh moderator. Kemudian terakhir nanti Google Classroom. Kemudian nanti akan ditutup diklat online yang ketiga yang dilanjutkan dengan WhatsApp group gitu. Baik Bapak Ibu, tentunya saya akan share screen dulu. Mohon izin pada Bapak Ibu. Tentunya untuk Google Slide ini tidak ada bedanya dengan PowerPoint ya, tidak berbeda. Hanya saja PowerPoint sekarang sudah dikembangkan yang lagi booming, yaitu add-in yaitu kelas poin Pak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saya share screen dulu. Apakah share screen saya sudah tampak di Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat share screen saya Bapak Ibu? Iya, baik Bapak Ibu. eh Sebelum saya eh, menjelaskan apa itu Google Slide dan langsung kita praktek dan kolaborasi nanti, ya Ibu. Mungkin di chat mungkin ada yang sudah atau sering ya Ibu yang menggunakan Google Slide atau PowerPoint. Silakan yang sering pakai Google Slide atau PowerPoint diketik di chat room ini ya Ibu untuk mengetahui seberapa banyak.
Bisa diketikkan di chat dulu Bapak Ibu. Saya ingin melihat artinya apakah Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan Google Slide ini. Jadi Bapak Ibu silakan tulis di chat apakah sudah ada yang menulis ini. Yang persilakan. Masih belum ada yang menulis katanya. Mungkin salah seorang bisa menyampaikan dulu, bisa mikrofonnya diaktifkan. Uh, yang ada yang biasa di PowerPoint saja. Ini ada yang biasa di PowerPoint saja. Bapak Ibu yang punya PowerPoint jangan khawatir, tetap bisa kita impor nanti ya ke dalam slide. Tapi nanti kita belajar mengimpor dan membuat slide ya yang sederhana. Yang penting Bapak Ibu memahami fungsi-fungsi menunya nanti. Tidak ada yang menjawab di chat Bapak Ibu ya. Saya langsung saja. Google Slide ini adalah sebuah aplikasi Google yang merupakan bersifat online untuk media presentasi Bapak Ibu. Di mana namanya media presentasi adalah media PowerPoint ya. Dan sekarang PowerPoint-nya sudah PowerPoint 2021 sudah ada ya sepertinya itu. Kalau di Office 365 itu juga ada PowerPoint-nya Bu ya. Ada PowerPoint-nya juga ada. Hanya saja antara yang satu dengan yang lain punya kelebihan masing-masing ya Bu ya. Nanti kita amati Bapak Ibu, saya akan mencontohkan beberapa slide untuk membuat fungsi-fungsi menu pada slide. Tentunya slide ini nanti akan dikolaborasi di dalam Classroom biasanya. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan buka tab baru di sini. Tab baru Bapak Ibu, apakah terlihat tab baru saya ini Bapak Ibu? Oke ya. Di pojok kanan setelah saya login di sini yaitu akun belajar ID ya. Jadi Google Slide ini berfungsi baik sebagai admin, mungkin nanti siswa kolaborasi, bisa untuk nanti ada seperti untuk menjelaskan seperti laser dan sebagainya saya jelaskan. Nah, untuk menuju Google Slide ada beberapa cara Bapak Ibu ya. Bisa masuk di atau diketik di titik 9 ini. Ini adalah namanya Google Apps, di mana Google Apps ini berisi berbagai macam aplikasi Google, di antaranya Gmail, Classroom, Doc, kemudian Sheet, Slide. Nah, ini slide inilah yang mungkin langsung bisa kita klik nanti untuk membuat Google Slide-nya ya. Cara yang lain lewat Google Drive gitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu di mana Google App ini cukup banyak yang terhubung ya. Kemarin sudah belajar tentang Meet, kemudian Form, kemudian Sheets ya. Sheet ini Bu Yuli sudah menjelaskan. Kalau kita lihat grup maka nanti juga ada grup. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu sudah login dengan akun yang kita miliki, tidak harus akun belajar, tapi akun biasa bisa, hanya punya kelebihan dan kurangannya masing-masing. Di mana Bapak Ibu titik 9 ini Google App silakan nanti bisa dieksplor sendiri Bapak Ibu, karena banyak sekali yang dapat kita fungsikan ya. Termasuk ini ada tag equation yang guru matematika bisa, ini ada tag equation editor Bapak Ibu ya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang pertama jika kita akan mengaktifkan Google Slide ya, saya klik saja, akan kita klik slide ini cara satu dengan klik satu kali saja. Kita tunggu ya, ini juga karena online tergantung bagaimana bersahabat dengan internet yang kita pakai di masing-masing Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah dengan titik 8 slide presentasi akan tampil di sini ada berapa. Kalau mulai presentasi baru maka di sini ada tanda tambah ini untuk mempresentasikan kosong. Sedangkan di slide-slide yang tampil laporan buku ini adalah beberapa contoh yang memang disediakan ya. Di sini juga kita bisa melihat galeri template Kementerian Pendidikan ini ya Ibu ya. Ini sudah ada beberapa template untuk presentasi di sini cukup banyak Ibu ya. Nanti bisa dipilih satu-satu.
Ini di sini umum ya, umum. Di sini umum Bapak Ibu ya. Kita ke dasar saja Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ada presentasi terkini. Ini artinya yang kemarin baru saya buat ini, mencoba membuat ya. Yang beberapa hari saya buat di Google Slide ini. Di mana Google Slide ini semuanya ada di Drive Bapak Ibu. Ada di Drive, tersimpan di Drive. Nah, makanya ada dua cara. Jadi cara pertama akan tampil seperti ini. Nah, cara yang kedua, misalkan saya buka tab baru ya. Tab baru ya. Nanti kita langsung coba salah satu saja. Saya masuk lewat Drive ya. Tetap di titik 9. Di Drive kita klik buka. Kemudian usahakan buat folder gitu ya. Misalkan di Drive saya ya. Drive saya Bapak Ibu bisa buat folder. Nah, di sini saya akan mencoba dua cara. Cara pertama saya mengimpor dulu, nanti baru mengedit. Hanya mengimpor saja ya. Nanti editnya kita kembali ke Google Slide yang asal. Nah, di sini ada drive saya lagi online ini. Kita tunggu sejenak. Yang gampang pada drive saya, di drive bersama juga bisa. Baru bisa kita buat folder Ibu ya. Kita tunggu sejenak ini karena online Ibu ya. Tentunya nanti Bapak Ibu di Google Slide ini Bapak Ibu sudah secara teori mungkin sudah membuka di unit-unit yang ada di Classroom gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk berkolaborasi tentunya dengan menggunakan akun belajar ini baik pada doc, kemudian sheet, site, kemudian Google Slide ini bisa untuk berkolaborasi dengan cara berbagi seperti kemarin yang Bu Yulia jelaskan dengan whiteboard ya di kolaborasinya. Kita tunggu sebentar, ini masih langkah pertama coba saya buat misalkan baru Ibu. Kemudian klik folder. Ini untuk memudahkan pencarian folder. Nah, pada folder ini halo Bapak Ibu, apakah masih bisa mengikuti penjelasan saya? Apa terlalu cepat? Oh, cukup ya. Saya lanjutkan untuk mempermudah pada folder kita buat folder baru. Misalkan di sini karena folder saya banyak, biasanya saya menggunakan angka 0 agar berada di atas ini. Ya. Ini biasa karena folder saya cukup banyak. Kalau cuma Ibu satu langsung diberi nama folder ya. Misalkan latihan ya. Saya kasih latihan Google Slide misal. Google Slide ya. Seperti ini kita klik buat. Ini buat tempat dulu Pak Ibu agar nanti karena pekerjaannya bisa saja kita lanjutkan di hari yang berbeda, tidak harus sekarang juga ya. Kita buka Drive ya. Kita lihat di sini saya sudah membuat nih 00 latihan Google Slide ya. Misal kalau saya biasanya membuat agar ada di posisi atas karena folder saya ini cukup banyak. Kadang saya membuat angka 00 di atasnya ini. Kalau di rename nanti akan, kalau ini masih ada di posisi bawah, ini ganti nama. Nah, nolnya ini saya tambah lebih banyak. Coba dilihat apakah perubahannya naik atau tidak. Nah, ini belum naik karena di sini awal hurufnya ini yang mengikuti huruf ABCD gitu ya. Ya, ada masalah, yang penting beberapa folder ini sudah tampak Pak Ibu. Kebetulan di sini folder yang ke 1 2 3 tidak ada gambar orang, yang ini ada gambar orang ya. Ini artinya saya bisa berbagi ya. Jadi Pak Ibu bisa membagi. Agar ini tidak saya bagi dulu, saya akan batasi, tidak saya share. Nah, di sini kita klik di sini. Ini membuat tempat dulu Bapak Ibu ya. Ini klik caranya di sini, kemudian dibatasi. Ini artinya hanya orang yang memiliki akses yang dapat membuka link ini ya. Ya, saya tidak saya batasi dulu. Saya batasi ya. Sehingga tanda gambar orang ini akan menjadi folder. Kita lihat di sini tanda gambar orang nanti akan hilang di sini. Ini online ya. Dia akan hilang. Nah, ini Bapak Ibu ya.
Jadi tadi ada gambar orang itu artinya berkolaborasi karena saya batasi tadi sehingga muncul seperti ini. Nah, di tempat kosong ini adalah tempat kita menyimpan file slide. Caranya klik kanan di tempat ini, ya di daerah sini bebas, Ibu ya. Jangan di sini. Klik kanan, kemudian di sini ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide. Kalau jika kita buka di sini juga, kalau baru di sini juga akan muncul Google Slide. Cuma tempatnya nanti tidak terlihat di sini karena di sini saya nempatkan di folder yang saya buat. Jadi klik kanan, kita buka Google Slide. Di presentasinya tanpa judul, ini Bapak Ibu ya. Oke Bu ya. Ini cara membuatnya. Saya close dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah mempunyai PowerPoint, ya. Ini kan masih kosong Bapak Ibu. Ingin kemarin pernah saya buat PowerPoint banyak, misalkan ingin mengedit-edit saja biar tidak banyak ngetik, bisa saja. Caranya Bapak Ibu, kita ambil dari laptop atau tempat lain. Ya, saya ambil dari laptop saya karena saya menyiapkan. Caranya ada dua cara untuk memindahkan file PowerPoint ke dalam folder Google Slide. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara klik kanan, kemudian upload file. Ini kalau filenya satu. Kalau PowerPoint-nya banyak, ya dalam sebuah folder, upload folder ya. Saya ambil satu saja, upload file Ibu ya. Upload file. Ini cara satu. Klik kanan. Kita tunggu sejenak. Kita akan diarahkan ke pencarian di mana kita akan mencari. Sebentar dulu proses loading ini. Nah ya, sudah terarah di sini ke PC atau laptop saya, device saya. Nah, saya telah menyimpan di sebuah folder di komputer saya. Di sini saya sudah siapkan nih belajar ID ya Ibu ya. Ini ada foto, kemudian ada gambar, ada PowerPoint yang gambarnya warna P merah. Ini kan PowerPoint. Ya, ini juga sudah ada Ibu ya. Nah, cara memindahkan file PowerPoint ini, uploadnya cukup diklik saja sini. Klik satu, kemudian open. Open, kemudian akan ada di pojok bawah kanan tanda upload ini ya, sampai warna hijau tercentang. Kurang 1 menit, dia akan tampak di sini. Kita tunggu sejenak. Yang PowerPoint tadi simbolnya warna P merah, sekarang berubah menjadi warnanya ini dalam bentuk Google Doc Bu ya. Ini warnanya jadi kuning Bapak Ibu ya. Ini saya tidak membuat ya, artinya bisa mengedit dari gambar yang ada. Cara yang pertama, cara mengupload. Cara yang kedua, kita buka dulu foldernya, kemudian kita cari file yang ada di laptop dengan cara drag and drop namanya. Ya, itu saja mungkin. Kita tunggu. Nah, ini mencoba membuka dulu file yang ada di sini Bapak Ibu. Ya, saya akan mendrag dan drop sebuah file PowerPoint agar nanti bisa diedit di Google Slide ya. Saya ambil misalkan ini persegi panjang di sini. Caranya diklik dulu file ini seperti tadi. Kalau tadi dengan cara klik kanan upload file, kalau sekarang dengan drag and drop. Caranya file ini setelah diklik, ditahan, di drag, arahkan ke arah Google yang kita aktif Bu ya. Ya, kita tunggu sini. Nah, sini proses membuka ya Ibu. Sampai di sini ada tanda kalau warnanya ini sini masih merah, sampai ada tulisan copy di sini dan terseleksi kotak. Setelah itu kita lepas. Kita lepas, proses uploadnya sama dengan seperti tadi ya. Kita tunggu sejenak ya Ibu ya. Ini kalau mengedit file Google Slide ya. Ya. Nah, kita lihat sejenak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya PowerPoint bisa diedit di Google Slide ya. Nah, di sini akan tersimpan Bapak Ibu. Ya. Mungkin itu cara drag and drop. Sekarang Bapak Ibu saya close saja. Jadi nanti teknisnya kalau Ibu ingin mengedit bisa dengan cara upload dulu di Drive. Sekarang saya tutup saja. Saya akan mulai dari awal Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Tadi tampilan ini saya buka melalui titik 9, kemudian klik slide Bu ya. Kemudian classroomnya juga muncul nanti ya. Ini karena sudah akun saya di login. Kalau akunnya tidak login, biar classroomnya tidak muncul biasanya nih.
Nah, baik Bapak Ibu, saya memulai bagaimana cara membuat slide-slide dan pemanfaatan menu-menu yang ada pada Google Slide. Kita buat dari yang kosong Bapak Ibu ya. Kosong di sini. Klik tanda tambah. Kita ketikkan di sini Bapak Ibu ya. Ini judul ya. Jadi tampilannya setelah kosong Bapak Ibu, di bagian di sini saya terlihat ini ada slide 1 Mas Ibu ya. Judul. Kemudian di bagian kanan ini ada tema Bapak Ibu ya. Tema dalam presentasi ini temanya adalah yang warna ini. Kalau ingin cari tema yang lain dengan cara scroll seperti ini Bapak Ibu. Di sini banyak tema yang kita gunakan dengan cara kita pilih dahulu atau diketik dulu boleh, bebas ya. Saya ambil misalkan yang ini Bapak Ibu ya. Yang shift ini. Tak, tunggu sejenak. Nah, dari sini saya bisa membuat halaman depan dahulu, yaitu judul ya. Klik tambahkan judul. Karena saya mengajar matematika Bapak Ibu, saya misalkan ini saya mengajar tentang aljabar. Ini judul bentuk aljabar. Kita ketik saja langsung begini. Kemudian subjudul di sini ya. Ini bentuk aljabar. Di sini ada subjudul, saya menjelaskan misalkan unsur-unsur ya. Ketikkan unsur-unsur aljabar ya. Di sini sub ya. Kita bisa menulis subnya. Nah, kalau terlihat di sini tanda text boxnya terlalu besar, bisa kita geser dengan cara ke kanan di sini, kiri kanan. Kemudian kita sesuaikan. Cara memindahkan Bapak Ibu, cara memindahkan ini caranya diklik huruf teks ini, kemudian kita geser sesuai dengan kita posisinya di mana. Seperti ini ya. Kalau ingin menambahkan tag baru, ada dua cara, Pak. Ini di sini belum ada nama saya misalkan. Caranya bisa dengan cara subjudul ini diklik kemudian di Ctrl D namanya, duplikat. Jadi CTRL dan D ya. Ada yang menggunakan Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, begini ya Ibu. Ini Ctrl D langsung duplikat ini. Ya, kemudian ini bisa diganti misalkan oleh nama saya diisi misalkan seperti ini ya Ibu. Ini tampilan awal pada slide 1. Mungkin ini sebagai gambaran awal dulu Bapak Ibu, agar kita bisa melihat beberapa fungsi menu. Nanti kita akan berkolaborasi. Nah, di sini bisa kita geser-geser juga sesuai dengan keinginan posisi yang indah menurut pandangan masing-masing. Ini dari pembuatan tag. Kalau tadi dengan duplikat, misalkan tidak mau menduplikat, di tanda seleksi ini ya, klik ini artinya seleksi ini adalah bisa aktif kalau diklik ya. Kemudian untuk nambah tag ini ada kotak teks Ibu ya. Kemudian di sini ada sisipkan gambar. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menyisipkan gambar yang cukup mudah di sini Bapak Ibu. Tanpa cropping dan sebagainya. Di sini juga ada bantuan. Kalau di PowerPoint mungkin tidak ada croppingnya. Mungkin di sini bisa dibantu dengan yang unik nanti. Upload dari komputer atau telusuri internet. Atau dari drive atau foto. Ya, kalau punya HP kan ada foto dengan URL dengan kamera ya. Bisa saja seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa nyoba dengan kamera di depan laptop masing-masing. Nanti akan memperkenalkan bisa di slide sini. Oke. Ini cara mengupload. Kemudian di sini ada bentuk, Bapak Ibu ya. Bentuk. Kalau bentuk ini ya kita bentuk persegi panjang dan sebagainya seperti biasanya panah. Di sini serantai ini unik awan. Kemudian ini ada tanda matematika bisa dipakai di sini ya, Ibu ya. Kemudian menu lagi berikutnya ini garis, panah, konektor siku, konektor lengkung ya, coretan. Kemudian ada lagi di sini Bapak Ibu, ini mungkin ada yang tahu Bapak Ibu. Ini ada tanda ini Bapak Ibu. Ini sudah kalau saya arahkan kelihatan. Tambahkan komentar. Jadi kalau nanti kolaborasi bisa dikomentari kalau kolaborasi. Ini latar belakang Bapak Ibu ya. Kalau kita klik latar belakang, di sini ada warna-warni juga Bapak Ibu. Bisa dipilih warna-warninya sesuai keinginan. Kalau pakai gambar, kita pilih gambar di sini. Jadi artinya kita ambil dari kamera atau URL atau Google Drive atau penelusuran gambar. Kalau di online misalkan
kita pakai yang Google penulisan gambar ya. Kalau unggah, ambil di laptop, kamera dari depan dan seterusnya, ini link ya. Jadi bisa di Google Drive bisa. Kalau ditelusuri misalkan, nah ini Bondowoso ada namanya Ijen ya, Kawah Ijen ya. Misal saja ini Kawah Ijen ya Ibu ya. Kita enter. Nah, di sini foto-foto ini bisa kita pakai untuk misal ambil satu saja di sini. Ya. Setelah terpilih satu, kita sisipkan di pojok kanan bawah di sini. Kita sisipkan. Kemudian tambahkan ke tema. Di sini tertutup oleh sini, tambahkan ke tema gitu ya. Selesai ya. Mana gambarnya Bapak Ibu? Kan terlihat di sini ada background di sini. Ya. Akan ada di tertutup di sini Bapak Ibu, ya. Karena kita menggunakan slide ini. Kalau kita ubah slide kosong, nah slide kosong bisa kita tambahkan, bisa disisipkan di sini nanti Ibu ya. Ya, itu aja mungkin ini. Nah, kembali ke sini ya Ibu ya. Tambahkan bentuk aljabar. Ini masih slide 1 ya Ibu. Nah, kira-kira slide 1 itu biasanya Bapak Ibu menampilkan foto diri ya. Sekalian saya akan menjelaskan setelah tadi latar belakang, ada kalau tata letak ini seperti posisi ya, nanti saya jelaskan kalau nanti di slide berikutnya. Tema transisi ya. Transisi ini adalah perpindahan antara slide. Nanti kita pelajari setelah slide-nya terbentuk beberapa slide. Ada add-on ya dan seterusnya, kita explore nanti. Nah, sekarang bagaimana menyisipkan selain bentuk aljabar ini? Misalkan saya punya contoh saya yang kemarin buat. Nah, contoh di slide saya, bentar ya. Ini sebagai gambaran saja. Ini drive-nya tertutup, saya buka dulu ya, agar juga sama-sama slide. Jadi istilahnya kerpean dulu. Ya, ini saya buat contoh kayak gini. Ini contoh Ibu. Nah, ini kan contoh menyisipkan foto dan logo ya. Kemudian nanti mungkin KD, kemudian di sini ada gambar, menyisipkan gambar. Kemudian menyisipkan gambar otomatis natanya seperti ini. Tidak usah repot-repot menggeser, atau mungkin bisa bentuknya rapi-rapi sesuai dengan yang diatur oleh online sama slide ya Ibu ya. Ini contoh Ibu ya. Nah, sekarang cara menambahkan mungkin foto atau logo ini hampir sama caranya. Kita kembali ke sini. Ya, baik. Kita langsung saja sisipkan Ibu ya. Sisipkan di sini. Nah, kalau tadi di sini kan hanya menyisipkan apa di sini? Upload dari komputer langsung ya Bu ya. Sisipkan di sini bisa gambar, upload dari komputer, telusuri internet sama dengan tadi ya. Kotak teks, audio dari sini. Kan biasanya PowerPoint perlu audio. Video ya. Nanti kita bisa menyisipkan video, bisa diatur otomatis atau tidak. Kemudian bentuk, kemudian tabel. Kita bisa membuat tabel berapa baris di sini. Tinggal kita pilih nanti diagram, batang, kolom, garis, lingkaran, atau dari spreadsheet ya. Yang mungkin kemarin pernah buat, bisa kita buat diagram. Bisa bagan ya. Bagan nanti saya contohkan beberapa slide ya. Mungkin sekitar 30 menit cukup Bapak Ibu ya untuk saya jelaskan. Baru setelah itu 10 menit kolaborasi, baru tanya jawab. Nah, kemudian ini ada komentar, ada slide baru, Ctrl M, nomor slide ya. Jadi nomor slide-nya bisa diberi di sini. Saya klik keluar dulu Ibu. Bapak Ibu, sekarang saya akan tambahkan gambar dengan cara sisipkan gambar. Kemudian saya ambil dari gambar ini, saya ambil upload dari komputer ya. Saya sudah menyiapkan. Jadi Bapak Ibu silakan bisa pakai drive dan seterusnya. Dari internet juga bisa tadi. Ya, saya ambil dari laptop saya saja. Ya. Ini saya punya gambar, misalkan gambar saya lagi berdiri di sini Bapak Ibu. Kita tunggu sejenak Bapak Ibu. Sekaligus belajar mengcropping di sini atau memodifikasi ke dalam bentuk-bentuk. Kalau ini kan persegi panjang dan ini gambarnya penuh Bapak Ibu ya. Nah, kelebihan dari slide ini mungkin di PowerPoint adakah Bapak Ibu yang sebuah gambar diedit cropping lewat PowerPoint biasa? Ada kira-kira Bapak Ibu yang sudah menggunakan? Halo Bapak Ibu, apakah ada di PowerPoint
yang menunya bisa mengcropping sebuah gambar? Tidak ada ibu? Ada ya? Oh ada ya. Maka di sini juga ada bisa kita mengcropping ya. Di sini ada tanda gambar selubung gambar ya. Ini kan ada selubung gambar di sini. Tapi yang diklik sini bentuk di sini. Oh, ya. Kalau ini ganti gambar biasa. Ini reset ya. Nah, kalau ini cropping, nah kalau mau di cropping tinggal crop biasa, kemudian kita bisa tarik garis ke sini ya Bu ya. Seperti ini ya Bu ya. Kita cropping dulu mungkin karena mungkin perlu gambarnya hanya sedikit ya. Kemudian klik keluar sehingga perlunya hanya sekian. Kalau masih belum ya cropping lagi. Oh ini terlalu ke bawah, ke atas saja. Klik keluar, kemudian membesarnya tinggal ditarik aja gini. Ini ya Bu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu sering menemukan di beberapa flyer undang-undangan itu biasanya ini masuk ke dalam lingkaran. Caranya gampang, tidak usah insert, klik saja di sini ya Ibu. Kemudian arahkan ke selubung gambar. Ya, kita ke arah bentuk, kita masukkan ke lingkaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tanpa memasukkan apa namanya? Gambar tadi ke dalam gambar, langsung diklik gambarnya. Kemudian kita pilih yang dikehendaki di sini ya. Selubung namanya. Bisa seperti ini, misalkan mau masuk ke dalam jejar genjang, nanti bentuk seperti ini. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah masih perlu diulangi? Lanjut, Bapak Ibu? Lanjut ya. Sampai sini sudah jelas sekali. Oke ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana mungkin sementara mengisirkan gambar, judul sudah dianggap cukup ya. Bagaimana sekarang mengubah warna atau mengedit font yang ada? Misalnya ini bentuk aljabarnya terlalu kecil ya. Kita ingin perbesar ya. Caranya kita klik pada gambar ini, kemudian kita pilih warna ukurannya. Di sini ada plus di sini ya Ibu. Diklik ya Ibu. Sini tinggal diklik. Ya, kita bisa geser-geser ini. Kalau kurang lebar bisa di ujungnya. Ya, di sini disesuaikan ya. Kalau kurang kecil mungkin bisa ditulis seperti ini. Nah, seperti ini ya Ibu. Warnanya di sini ada bold, tebal, italic, kemudian underline ya. Warnanya bisa kita ganti dengan warna yang lain yang Ibu sukai, warna ini. Oke. Ini warna merah misal Bu ya. Tidak indah mungkin menurut saya. Karena saya bukan orang seni ya. Kadang-kadang warnanya tidak sesuai dengan orang seni. Ya. Orang matematika itu biasanya, karena saya guru matematika, lurus-lurus biasanya. Bapak ini ya. Nah, kira-kira Ibu ingin menambahkan lagi di sini garis ya. Tinggal kita beri garis ya. Tinggal kita kasih garis aja sini. Nah gini. Kalau udah lurus, biasanya sulit kok lurusnya kok lurus. Ya, biasanya pakai shift ya Bu ya. Kalau tidak bisa ya dipaksa lurus. Dipaksa lurus dulu gini. Dipaksa lurus gini. Nah Bu ya. Kalau kurang tebal nanti di sini ada pengaturannya Bapak Ibu ya. Nah di sini ada pengaturannya. Kalau mau diubah titik ya tinggal dirubah dah. Ya, ini kalau ingin seperti itu ya Ibu ya. Ujung garis di sini bisa juga kita bisa milih panah ke kanan ya. Ujung garis ini bisa kita pilih ya Ibu ya. Ya mungkin sementara ini slide 1 Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan dengan slide 2. Bagaimana cara menambah slide? Cara menambah slide berikutnya itu ada dua cara. Yang pertama, kita gunakan tanda tambah di pojok kiri. Ya, di sini ada tanda plus. Kalau kita klik plus ini ya Ibu, tanda panahnya, ya bukan plusnya, tanda panahnya akan muncul beberapa slide ya, slide judul, header bagian, subjudul ya, mungkin bisa kita ini judul dan isi ya. Mungkin judul dan isi misalkan. Saya klik judul dan isi ya, Ibu. Nah, gini ya, Ibu. Nah, judul dan isi misalkan saya kemarin punya kerpean ini, setelah judul itu adalah misalkan tentang
Bentar Bapak Ibu. Misalkan isinya adalah ini kompetensi dasar ya. Ini saya ambil dari buku siswa ya. Kalau malas ngetik mungkin caranya di screenshot ya atau print screen ya. Kalau saya ini ngopi langsung ini karena ngedit, tinggal Ctrl C ya Bu ya, bukan duplikat di sini guys karena saya pindah slide. Ini saya malas ngetik ini. Ya, biar cepet, yang penting teknisnya dulu. Ctrl V ya Ibu ya. Nah ini ya Ibu ya. Jadi antar slide file lain bisa kita copy nih Ibu ya. Nah di slide 2 kita bisa melihat juga tata letak di sini ya Ibu ya. Ya kalau kita tata letaknya bisa Ibu ya. Tata letaknya mau seperti apa bisa diedit lagi di sini ya. Kalau ingin tadi sudah milih yang di sini ya. Slide kedua, kalau tadi dengan cara menambahkan dengan cara memilih satu-satu ini Bapak Ibu. Cara yang kedua bisa dengan cara Ctrl M ya. Jadi Ctrl sama M diklik, itu akan muncul slide 3. Ya, slide 3 ya. Kalau Ctrl M lagi slide 4 ya, slide 5 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Cara menghapusnya dengan cara ya diklik file ini, kita klik del saja Ibu. Tombol del di laptop pojok kanan biasanya ya, kita del saja kalau ini lebih Ibu ya. Ya. Misalkan anggap slide 3 sudah jadi. Saya tambahkan lagi setelah tadi dengan cara mengcopy atau mengetik, tidak masalah. Yang penting tekniknya sudah ada. Kemudian bagaimana saya akan menambahkan gambar tanpa ini masih apa namanya? Bersifat umum Bapak Bu ya. Bagaimana mencari gambar ya? Di sini saya mencari gambar tertentu misalkan agar nanti tidak usah ngatur beberapa gambar. Misalkan di sini perhatikan 2 gambar berikut misal. Ya, berikut ya. Gambar ini saya ambil, saya beri gambar ya dengan cara menambahkan secara online. Sementara di pojok kanan saya temanya satu dulu ya Ibu. Nah, perlu diketahui ya Ibu, di sini di pojok kanan bawah ada tanda pelajari, Bu ya. Tanda pelajari, kita klik ya. Ketik pelajari akan muncul seperti ini ya Ibu. Telusuran ya Ibu ya. Telusuri dokumen Anda dan web ya. Kalau di sini kita lihat ini sudah ada tulisan, kalau kita lihat di kanan. Nah, ini ya Ibu. Di sini sudah ada beberapa model slide ya Ibu. Bagaimana kita akan menampilkan di slide 3 ini. Yang mana yang kira-kira kita ambil? Ya, mungkin seperti ini dan sebagainya ya. Anggap misalkan seperti ini ya Ibu. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah ada variasinya. Sekarang saya telusuri saya close lagi ya Ibu ya. Pelajari lagi akan muncul seperti ini ya. Saya akan menelusuri gambar, berarti saya menyisipkan gambar, kembali lagi di sini upload dari internet, telusuri internet Bu ya. Iya Ibu ya. Telusuri Google gambar. Ya, biasanya Bapak Ibu ketik gambar kan. Misalkan saya ketik misalkan kotak, anggap kotak ya. Nah, ini akan muncul kotak seperti ini ya Ibu. Ya. Kalau kelereng ya ini kita telusuri kelereng ya. Di sini ada, kita tambah 1 ya, sisipkan ya. Kalau masih belum, oh ini perlu gambar 2, sisipkan, kita klik sisipkan Ibu. Nah, ini numpuk-numpuk Bapak Ibu ya. Nah, kalau numpuk-numpuk ini bisa kita geser warna ini dengan cara pojok kanan yang berkecil. Nah, numpuk-numpuk seperti ini ya. Yang tertumpuk tadi, gambar kelerengnya satunya hilang. Nah, ini saya del dulu, anggap ini gambar 1 dulu. Nah, ini Bapak Ibu, gambarnya baru muncul ya Bu ya. Jadi 2 gambar muncul di sini ya Ibu ya. Ya, cuma di sini dengan cara kan narik-narik di sini ya Ibu ya. Coba saya klik lagi di sini ya Ibu. Kemudian ketik pelajari lagi ya Ibu. Oke ya Ibu. Saya ulangi lagi ya Ibu. Setelah kita nyisipkan gambar 1, gambar 2 ya, 1 lagi, kemudian gambarnya saya bisa, ini kan kelihatannya
Tidak bagus ini tataannya ya Bu ya. Ini juga tulisannya kita geser aja, kalau ini harus digeser. Nah, agar tataannya ini unik dan serasi wajahnya di sini, gambarnya, kalau kita klik di sini Bapak Ibu, ada pelajari. Nah, pelajari Bapak Ibu akan diberikan tata letak ini. Perhatikan dua gambar mana yang akan kita ambil Bapak Ibu, sehingga menjadi rapi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ke bawah bisa kita pilih. Ya. Kita pilih mungkin seperti ini Bapak Ibu. Maka akan jadi gambar seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Kalau kita cari lagi yang gambar lainnya seperti ini. Yang tadinya gambar ini tidak rapi, terbisa sekarang jadi rapi. Itu ya Bu ya. Ini kalau dua gambar ya. Saya akan contohkan lagi, perhatikan tiga gambar ya. Nah, mungkin gambar ini kan sudah dua. Sekarang gambarnya mungkin ini kan cuma dua. Saya anggap ini mau buat slide baru tapi induknya sama. Dengan cara namanya Ctrl D di sini Ibu. Duplikat ya, Ctrl D. Nah, ini kalau misalkan slide 1 slide 2 hampir mirip, saya pakai Ctrl D. Gambar ini bisa saya misalkan saya edit dulu ya, sembarang di sini ya Bu ya. Sekarang gambarnya ada tiga ya. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu kolaborasi ya. Gambar tiga ya. Saya akan cari lagi di sini, telusuri gambar, kembali lagi ke sini, saya close. Saya sisipkan lagi gambar lewat di sini boleh atau dari sini Bu ya. Dari menu upload, telusuri dari internet atau upload dari komputer atau drive dan seterusnya. Telusuri saja ini kelereng. Nah, ini saya cari kelereng emas. Caranya sana. Saya tambahkan lagi di sini ya Ibu ya. Sisipkan, jangan lupa Ibu, setelah terpilih tanda centang biru, pojok bawah ini ada sisipkan. Berarti kita menambah gambar. Jadi gambarnya kan ada tiga Ibu ya. Tapi antara satu dan yang lain, misalkan saya buat seperti ini. Ini kan biasanya Ibu caranya geser-geser sampai rapi. Ini kan perlu waktu ya. Tapi dengan slide ini, kalau kita klik luar, langsung pojok kanan pelajari, maka di sini akan terarah dengan bentuk-bentuk slide ini ya Ibu. Ini akan muncul nih gambar 1, 2, 3 gambar ini akan muncul. Yang mana yang Ibu kehendaki? Sini, Ibu ya. Ini sudah tinggal pilih, misalkan yang mau dipilih yang ini. Nah, ini ya Ibu, warnanya langsung berubah seperti ini. Ya, 3 gambar ya. Bisa yang bawah ini. Ya. Ini ya Ibu ya, bisa seperti ini. Gambarnya besar, kecil-kecil ya. Perhatikan gambar berikut. Sementara sampai sini untuk menyisipkan gambar Bu ya. Nanti silakan tanya jawab tentang slide ini, mungkin hampir jam 2. 5 menit lagi saya nyisipkan yaitu slide baru sekarang video Bu ya. Nanti bagaimana tampilannya, saya kontrol M ya, karena slide baru. Saya akan menyisipkan audio. Untuk tag tinggal diketik, tinggal geser-geser Bu ya. Nah, video, cara menyisipkan video, kalau kita klik di sini bisa langsung telusuri internet, tapi ini gambar ya. Ini simbol gambar ini. Kalau sisipkan di sini, langsung kita arah ke video. Ya, kalau audio, video ya, ajak video. Ya. Di YouTube saya telah membuat ya. Saya tinggal telusuri. Kalau nanti dari Google Drive silakan, kalau ada URL-nya diketikkan di sini. Dengan klik aja di sini. Ya, kalau Drive nanti tinggal dicari adakah di Drive saya. Nah, misalkan ini saya punya Drive ini. Tinggal diklik. Kalau dia ada di drive bersama, dicari di mana folder drive bersamanya. Saya cari di mana, sisipkan aja melalui penelusuran YouTube saja. Ini saya pernah buat di YouTube bentuk aljabar misal. Ya, saya klik telusuri. Ya. Mungkin ini tidak muncul bentuk aljabar, saya kasih Ismail Bahanan karena ini namanya spesifik, karena yang membuat cukup banyak Ibu. Nah, ini ada di atas sendiri 30 menit Ibu. Saya klik ya, terpilih, kemudian klik pilih, maka akan muncul seperti ini ya Ibu. Ibu ya. Ini kan berada di sini, kenapa? Karena di sini posisinya ada ini ya Ibu. Nah, cara memindahkannya tinggal diklik biar full, mungkin tarik pojok bawah. Ya, tergantung ini pojok-pojok ini
untuk menarik memperlebar Bu ya. Ini ya Bu ya. Seperti ini mungkin Bu ya. Kalau diklik sini ya Bu ya. Nah, ini kalau di online, kalau di PowerPoint kan di slideshow dulu. Kalau di sini langsung akan muncul seperti ini. Nah, kalau ingin kalau Ibu putar antar slide itu nanti ada pengaturan video. Apakah video di slide 5 setelah slide 4 bergeser ke slide video, maukah otomatis ataukah kita klik cara slide-nya? Maka nanti kita klik pelajari, Ibu ya, ini pelajari ada. Kemudian di sini ada pengaturan nanti Ibu ya. Tadi ada pengaturan opsi format ya Ibu ya. Jadi ada opsi format. Pemutaran videonya mau mau apa namanya diputar saat klik ataukah secara otomatis atau diputar manual. Kalau secara otomatis maka nanti antar slide itu akan langsung diputar ya. Ya nanti kita lihat. Kemudian di sini ada nonaktifkan suara audio. Nanti berarti videonya nonaktif ya. Nah, nanti bisa Ibu explore sendiri. Nah, ini pengukuran lebar tinggi yang ada di sini. Kunci rasionya bisa dikunci, mau diputar, sudutnya, posisi dan seterusnya. Bisa di-explore ya Bu ya. Oke ya Ibu ya. Nah, sementara sampai video ini sudah jadi. Nah, sekarang dari kelima slide, anggap saya cukup dulu. Nanti kalau ada yang kurang kita diskusi Pak Ibu ya. Sekarang bagaimana cara memutar video, mempresentasikan video ini ya. Caranya Bapak Ibu sebelum bisa dibagikan nanti ya. Setelah saya presentasi entar lagi saya bagikan Ibu kolaborasi ya. Sekitar 5 menit atau 10 menit. Caranya klik slideshow di pojok kanan ini. Kalau di sini bergabung ke panggilan Google Meet ya. Jadi kalau saat Ibu membuka slide ini bisa ke Google Meet langsung di sini. Slideshow ya. Kita tunggu sejenak ini. Nah, ini belum ada transisi ya Ibu. Ini tampilan awal Ibu ya. Cara bergeraknya dengan cara panah ke bawah atau di enter slide 1, slide 2 sambil dijelaskan, slide 3. Nah, ini tampilannya. Slide 4. Slide 5 itu tadi video. Kalau kita enter lagi karena milihnya otomatis, maka langsung videonya berputar Pak Ibu. Nah, ini Pak Ibu, kalau dipercepat tinggal nanti ya digeser saja. Nah, di sini dipercepat bisa Pak Ibu ya. Tapi yang tadi saya maksud pengaturannya antar slide ya. Jadi antar slide itu bisa otomatis ke play. Ya. Ini adalah YouTube bisa full ya. Ya. Ini adalah file slide terakhir. Kalau kita enter lagi, panah lagi, ini escape ya. Kita escape ya. Kita escape kembali ke normal Bu ya. Tadi transisinya kan belum muncul ya Bu ya. Sekarang ke transisi. Transisi tadi belum difungsikan. Transisi 1. Nah, di sini klik ada lebur, pudar, slide dari kanan, slide dari kiri, balik, kubus, galeri ya. Anggap galeri. Terapkan ke semua slide atau animasi objek. Kalau animasi objek ini maksudnya di sini, objek ini kita klik, kemudian tambahkan animasi. Ya, per paragraf. Nanti kalau tagnya banyak bisa ketika diklik semakin jelas. Ini hilang ke kiri sudah banyak pengaturan. Ya, tambahkan animasi. Cukup satu aja. Nanti Bapak Ibu explore ke bawah. Ya. Kemudian di sini ada lambat, sedang dan cepatnya tampilan ya Bu. Kalau ini diputar, putarannya pertama seperti ini. Nah, ini ya Ibu tampilannya, objeknya ini akan muncul setelah beberapa waktu di sini. Ya, ini stop ya. Jadi ini cara memainkan slide, putar slide ya. Kalau mau ditambah lagi animasi objek lagi, kita klik ya objeknya apakah teks, apakah gambar. Kalau misalnya gambar, klik gambar, tambah animasi. Kemudian di sini ada pilihan ketika diklik ataukah dengan yang sebelumnya, setelah yang sebelumnya. Ya. Kalau semakin jelas atau melayang dari atas seperti ini ya. Kita putar, cek dulu. Putar. Gambarnya nanti akan melayang. Kita lihat tampilannya
Di sini akan stop dulu nih ya. Ya, kita stop dulu ya. Kita lihat nanti saat presentasi ya. Kemudian transisi slide 2 ini juga kita pilih transisi. Tidak ada transisi, kita bisa memilih transisi lain. Dari slide dari kanan. Langsung ya. Ini putar-putar. Slide-nya dari kanan. Nah, bergeser kanan. Slide 3. Kita berikan waktu sebentar dulu, klik slide 3. Stop dulu ini ya. Slide 3 kita beri animasi transisi lagi. Dari balik sudah tutup. Klik lagi slide ke 4. Tidak ada slide, saya beri misalkan kubus ya. Itu tersimpan otomatis. Slide terakhir kita kasih transisi misalkan ini pudar barang dah. Nah, setelah itu coba kita lihat secara menyeluruh dengan cara slide presentasi. Oke. Kita lihat transisinya. Nah, di sini tadi belum muncul karena ada teks animasi objek. Kita enter, Bapak Ibu. Kita enter, nanti gambarnya akan muncul di sini. Nah, ini melayang dari atas. Slide berikutnya dari kanan ke kiri, terbalik, kubus. Kemudian ini bergeser lalu otomatis video. Nah, ya. Kalau ingin stop ya kita stop aja. Oke, Bapak Ibu, untuk slide presentasi sudah saya jelaskan beberapa menu. Nanti kalau ada yang ketinggalan, misalkan mau buat bagan skema, tinggal nanti kita nambah slide, kita bisa sisipkan. Di sini kalau membuat bagan Word bisa dicoba. Kalau bagan nanti di sini banyak muncul, Bapak Ibu ya. Mau bagan seperti apa di sini sudah ada, inginnya membuat seperti apa ya. Tinggal dipilih-pilih saja. Kalau diagram ya. Ya, sementara untuk slide 6 saya del. Baik Bapak Ibu, sementara sebelum tanya jawab 5 menit ke depan saya akan share dulu di sini untuk Bapak Ibu berbagi membuat beberapa slide Bu ya. Di bawah saya kan ada slide 5. Silakan Bapak Ibu yang menggunakan laptop ya. Kalau di HP itu harus diinstal ya. Diinstal ya. Mungkin posisinya beda. Bapak Ibu silakan dari slide berikutnya nanti membuat satu gambar dan teks saja. Mungkin gambar diri, nama ya. Seperti saya saja Bapak Ibu ya. Jadi ada gambar, ada nama diri dah ya. Kita kolaborasi. Satu slide, satu orang ya. Baik, saya akan bagikan dulu. Nah, cara berkolaborasinya saya bagikan 5 menit ini. Ya, saya simpan dulu Bapak Ibu ya. Bentuk aljabar. Oke, Bu ya. Kemudian Bapak Ibu cara berbaginya seperti kemarin yang dijelaskan oleh trainer yang lain. Kalau di sini posisinya adalah akses umum. Ya, kalau kita tambahkan perorangan bisa di sini. Kita ketikkan akun emailnya, di sini tinggal dipilih. Kalau kita ingin berbagi kolaborasi dengan akun kementerian, maka ini tetap di kementerian, jangan dirubah. Yang bukan akun kementerian, ya berarti tidak bisa kolaborasi. Kalau dibatasi berarti hanya saya saja yang bisa ya. Dibatasi ya. Kemudian kalau siapa saja, nah ini yang kita klik agar bisa kolaborasi ya. Sebelum saling link, tentunya lihat pengaturan dulu apakah kolaborasinya hanya melihat, apakah pengomentar, apakah editor. Karena masing-masing orang akan menyumbangkan satu slide ya, atau di slide itu sendiri saya klik editor. Nah, baik, saya langsung karena sudah terpilih, saya salin link, saya klik selesai. Saya bagikan di chat di mana di chat Ibu ya. Silakan berkolaborasi ya, 5 menit saja mungkin cukup saya kirim. Ayo mulai membuat bersama ya. Yang dituliskan adalah isi tag, nama saja dengan unit kerjanya tidak masalah. Kemudian gambar ya, boleh gambar foto diri sendiri atau gambar-gambar makanan-makanan yang ada di masing-masing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya, bisa berkolaborasi dengan slide saya. 5 menit saja atau 10 menit, kami persilakan. Ini slide
5. Silakan slide 6 dengan cara kontrol M ya Bu ya. Adakah yang sudah berkolaborasi? Oke, nah di sini sudah tampak slide 6. Silakan slide 6 ini diketikkan masing-masing bersama-sama bisa Bu ya. Kalau slide-nya diisi yang orang lain, Ibu bisa buat slide baru. Nah, ini sudah banyak yang bisa menambahkan slide. Slide 9 ini ada Bu Sri Mawarni. Ibu Sri Mawarni ini pakai HP apa laptop ini? PC Ibu. Oh, pakai laptop. Iya. Iya, semangat Bu Sri Mawarni ya. Mulai kemarin ini. Hebat hebat hebat. Silakan Bapak Ibu ya, nama, boleh foto, boleh makanan kesukaan, menyisipkan gambar, yang penting ada gambar lah. Ya. Boleh cucu. Iya, coba dulu ya. Kita kolaborasi beberapa menit, 5 menit saja ya. Oke. I- iya. Mungkin ada tersisipkan teman mungkin ya, tertindih mungkin. Nah, mungkin kalau saya menyuruh ini kan bebas ya Bu ya, tidak diberi nomor ya. Seandainya diberi nomor absen, mungkin diberi nomor urut dulu. Beberapa slide mungkin tidak akan tumbang tindih. Karena ini saya menyarankan kan bebas, sehingga akan tumbang tindih. Oh, ini ada yang Bapak sama nih, oleh Rasdiana. Nah, ini gambarnya ada. Ini lagi saya lihat ke bawah masih ada yang belum menyisipkan gambar. Ubur Sri Mawarni belum menyisipkan gambar ya. Ini ada lagi masih kosong. Ini yang nomor 2 ini ada ini Pak Nurul Komar ini sudah menyisipkan SMP Negeri 2 Brunei. Ini dari Madura, Pulau Madura, sedang mengedit ya. Ini ada lagi tahu Garut. Nah, tahu gejrot. Nah, ketik tahu gejrot. Mungkin yang enggak tahu gejrot. Iya, nama aslinya ya. Oh iya. Oh gitu ya Ibu. Oh gitu. Ini bisa tambahkan tag baru ya Ibu. Ibu Sri Mawarni, ya. Nah, ini ada yang menyisipkan slide ini. Sementara apakah cukup sampai sini Pak Ibu? Yang penting sudah tahu gambarannya Pak Ibu. Mencoba lagi ya, karena materinya kan kita ke kalender terus ke classroom ya. Ntar lagi tanya jawab dulu tapi ya, sebelum ke Google Calendar dan classroom. Mungkin sampai sini Bapak Ibu kita saya akan menjelaskan ada sebuah menu khusus saat presentasi ya Ibu ya. Ya, saya coba ini saya batasi lagi coba. Kalau saya batasi lagi, apakah Bapak Ibu bisa mengetik lagi karena sudah saya batasi? Tidak bisa ngetik mungkin nanti ya Ibu ya. Nah, setelah beberapa slide terbentuk Bapak Ibu, misalkan ini slide 1 sampai terakhir Bapak Ibu sudah dianggap sempurna. Kemudian saat presentasi ini beberapa fungsi yang dapat kita gunakan. Yang pertama, jika kita slideshow, ya Ibu, kita slideshow. Misalkan di slide 1 ini tampak seperti ini. Kita enter dulu, misalkan ini. Nah, misalkan seperti ini, Pak, bangga jadi semangat. Nah, Bapak Ibu di pojok kiri bawah itu ada titik 3. Ya, Bapak Ibu, kelihatan ya, Ibu?
Ini titik 3. Kelihatan Ibu? Ada buku catatan pembicara, aktifkan penunjuk laser, keluar dari layar penuh, keluar dari slideshow, putar otomatis. Jadi nanti bisa diputar otomatis setiap berapa detik, ini ada pengaturan. Atau loop ya, bisa. Kemudian prevensi tag ini, posisi tag ya, ini atas apa bawah. Sudah ada ukurannya, sedang, besar, kecil ya. Kemudian di sini ada lainnya ya. Download sebagai PDF atau download sebagai PPT ya, PowerPoint, cetak, pintasan keyboard ya, dan seterusnya, tanya jawab. Nah, Bapak Ibu, tanya jawabnya saya pakai ini ya, Bu ya. Nah, kalau laser kan pakai ini ya, Ibu. Lasernya kan pakai aktifkan penunjuk ini. Seperti kemarin yang Bu Juli jelaskan itu mirip pada Jamboard. Misalkan ini adalah ini adalah ikan. Ya, what is your opinion ya. Mungkin ini sebagai lasernya, Bu ya. Nah, itu Pak Ibu ya, ini laser. Nah, ada sebuah fungsi khusus pada Google Slide, yaitu tentang tanya jawab Pak Ibu ya. Kalau mau tanya jawab di sini juga ada Ibu. Ini saya buka tanya jawab Pak Ibu, tanya jawab. Saya nanti buka tanya jawab lewat link ini. Kalau tadi kan pakai chat ya, chat room. Nah, di Google Slide ini bisa kita bertanya jawab dengan peserta, audien, ya. Mulai sesi baru di sini, ya Ibu ya. Ini ada catatan pembicara, ya. Di sini ya Ibu, mulai sesi baru, saya klik ya Ibu. Nah, saya akan tanya jawab Bapak Ibu bertanya menggunakan aplikasi yang terhubung oleh slide app di sini Bu ya. Ini bisa saya bagikan dulu linknya, ya. Linknya ini bisa saya bagikan di apa? Di blog ini atau klik kanan saya copy ya, ya. Coba saya copy dulu. Nah, atau yang di sini ya Ibu. Yang ini nanti akan muncul di sini ya. Nah, tadi sudah saya copy, coba Bapak Ibu klik di chat. Saya kirim di chat dulu tanya jawabnya menggunakan ini. Silakan. Tadi dulu saya buka lagi. Karena ada kode bisa diketik nanti ya Ibu. Nah, di sini ada ya, saya copy link address nih ya. Link address. Misalkan Ayu bertanya. Ini Ayu bertanya ya. Coba saya kirim link ini, Bapak Ibu klik. Jadi pertanyaannya lewat link slide app Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja saya gunakan slide ini. Apakah masih terlihat Bapak Ibu? Ajukan pertanyaan di slide app yang ada di link yang saya berikan di chat. Halo. Halo Pak, tidak dapat bertanya, Anda tidak dapat bertanya karena dibatasi oleh presenter. Oh iya betul, karena tadi kira-kira apa tadi ya? Maaf Pak Ismail, Iya Bu. durasinya Pak, durasi ya. Oh, setelah ini langsung kalender sebentar, lah itu tanya jawab Bu ya. Setelah itu classroomnya kira-kira 20 menit, 15 menit lah ya. Kalendernya aja yang sebentar Pak. Oh iya, kalendernya sebentar ya. Ya, siap. Karena di classroomnya kan, nah di mana kemarin di Meet juga dibahas ya. Iya, iya betul. Baik Bapak Ibu, tadi belum Ibu bisa bertanya karena belum saya beri akses tadi ya. Ya di sini saya beri akses dulu. Ibu masuk, saya beri link editor ya. Editor saya salin link dulu. Nah, saya copy lagi untuk berkolaborasi Bu ya. Halo Bu Juli. Betul Bu Juli ya. Tanya jawabnya saya akan membuk. Setelah kalender. Oh, setelah kalender. Tanya jawabnya apakah sudah bisa itu? Tidak usah sudah ya? Sudah bisa. Oh, bisa sudah ya. Ada yang bertanya.
maksudnya gimana, Pak? Kalau anonim itu tanpa menunjukkan nama sendiri, Bu. Namanya tidak terlihat. Oke. Oh iya. Belum muncul Bu, ya. Di saya belum muncul pertanyaannya. Saya udah kirim, Pak, tadi, Pak. Oke, ya Kalau ini bisa taruh ini ada yang sudah bertanya, tanya jawab setelah kalender ya, Bu Yulia. Oke ya. Bagaimana cara menyelesaikan tugas hari ini? Ya. Ini cara bertanya. Nanti bisa dijawab dipresentasikan di sini ya, Ibu ya. Jadi ini menjawabnya menggunakan slide di sini, Ibu ya. Ya, presentasikan masing-masing pertanyaan di sini. Jadi pertanyaannya bisa kita gunakan slide APP. Mungkin sementara sampai di sini dulu tentang Google Slide. Tanya jawab mungkin 5 menit dulu apa langsung ini? Halo moderator, langsung. Oh, kalender dulu ya. Oke, gue ya. Iya, siap. Kalender mungkin 5 menit, 10 menit ya. Karena nanti mungkin 10 menit ada pengarahan dari tim teman ya tentang terkait penugasan, ujian dan seterusnya ya. Oke ya, untuk Google Slide eh cara mendownloadnya apakah ada yang bertanya Mas ya Ibu? Nanti terakhir ya. Kita buka terakhir ya. Oke Bapak Ibu. Kalau tanya jawab nanti kita berikan, saya lanjut dulu Bapak Ibu sekitar 5 menit saja. Karena nanti bisa dieksplor sendiri. Yaitu saya buka tab baru saja karena nanti akan mungkin ada yang bertanya terkait dengan slide ya. Google Calendar. Kira-kira Bapak Ibu, kalender itu fungsinya apa, Bapak Ibu? Biasanya buat apa kalender? Hari, tanggal, hari libur. Ada tanggal merah enggak biasanya? Oh, jadwal ya. Nah, mungkin karena kita banyak menggunakan pembelajaran online, mungkin saking banyaknya kegiatan dari beberapa teman untuk melakukan pertemuan, tentunya dengan menggunakan kalender ini bisa kita melihat kesibukannya masing-masing, Bu ya. Nah, untuk Google Calendar di sini Bapak Ibu, kalau Ibu buka menggunakan Google ya seperti biasa, klik Google, tetap kita akan mengarah kepada Google Apps titik 9 ya. Titik 9. Di sini ada kalender, Bu ya. Kalau di HP itu adalah di install, Bu ya. Nanti akan Ibu bisa melihat buatnya di laptop, ngelihatnya di HP atau sebaliknya ya. Nah, adakah yang pernah membuat kalender biasanya untuk meeting? Nah, meeting itu terhubung dengan apa biasanya, Bu? Dengan Meet ya. Meet ya. Kalender ya. Kemarin kalender saya Bu Yuli telah menjelaskan tentang Meet. Langsung saja kalender diklik ya. Kita lihat menu dari kalender. Sebentar, ini lagi loading ini. Ngambek sebentar. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat kalender ini, mungkin kurang besar ini ya. Memang ukurannya seperti ini, kecil ya Bu ya. Kita tunggu sejenak, lagi loading. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan di dalam kalender yang sekarang bulan Juli tanggal 25 terlihat di sini, Bapak Ibu. Kemudian di sini dalam bulan Juli sampai tanggal 31 di sini kan terlihat, di mana di sini ada beberapa keterangan di sini yang kisah sukses pelatih kuis. Ini saya mendaftar menjadwal. Di sini tugas pengumpulan apa ini? 22 ya. Tugas pengumpulan apa gitu ya. Kalau dibuka nanti akan terlihat tentang apa gitu ya. Ini tanggal 22. Nah, ini ada statement pengumpulan foto gitu ya dan seterusnya di sini. Makanan kesukaan, ini ada tugas dulu ya.
Nah, di sini Bapak Ibu, pada kalender di sini bisa kita geser bulannya Juli, Agustus pojok kanan. Kemudian di bagian kiri ada ini meet with set people, bisa dicari Bu ya. Kemudian di bagian kiri di sini banyak classroom yang saya buat di sini Bu ya. Kalau ini diklik ya Ibu, My Calendar, ini kan My Calendar ini. My Calendar bisa tambah kalender sendiri di sini ya. My Calendar ya. Ini centang-centang ini artinya aktif ya, Ibu. Ini GMT sekarang, ini GMT-nya aktif. Kalau ini dibuang centangnya selain kalender di sini. Ya. Ini ya, Bu ya. Kemudian pengaturan yang lain Bapak Ibu. Kalau ini tampilan adalah bulanan, tampilan lainnya seperti ini. Di kanan ada month, ini bulanan, tampil 1 bulan. Kalau ingin tampilannya harian, nanti di sini memilih day ya Bu ya. Kita klik day. Kalau mingguan week, ini bulanan, tahunan, schedule 4 hari ya. Hanya 4 hari. Kalau kita klik 4 hari, 4 hari. Ini 4 hari Bu ya. Tampilannya 4 hari. Kalau kita klik mingguan, maka tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 mingguan Ibu ya. Kalau mau harian 1 hari, di sini 1 hari ya Ibu ya. Dari tampilan harian ini akan muncul jam GMT plus 7 di sini. Posisi saya pada Bangkok biasanya nih Bu ya. Ada AM, ada PM di sini Bu ya. Ada garis merah di sini pembatasnya. Ini hariannya. Kalau ingin tanggal yang lain 26, diklik aja 26, akan muncul 26. 29, 29. Kalau mau tampilkan dalam 1 bulan atau misalkan sebulan ya. Sebulan. Bulannya Ibu ingin membuat schedule bulan Juli misalkan sekarang tanggal 25 ya. Mungkin tanggal 30 ya. Caranya membuat schedule ini langsung diklik ya Ibu ya. 30 ya. Kemudian ini kan harian ini. Saya kembalikan lagi dalam bulanan. Ya. Ya. Saya klik tanggal 30 ya. Kemudian milih jam. Misalkan jam 8 ya. Nah, jam 8 ini kalau kita klik ya Ibu, kita akan mengadakan pertemuan tanggal 30 jam 8. Klik saja di sini. Akan muncul terhubung dengan apa namanya add Google Meet atau nanti di sini pemberitahuan ya. Ketikan misalkan Ibu ketik pelatihan kuisis misal ya. Kuisis. Misalkan 2022 misal. Kemudian ada pengaturannya, ada find time ya Bu ya. Ini mencari waktu-waktu yang lain. Kalau jika tidak ada masalah di sini, tidak ada apa tertumpu, langsung saja kita tambahkan add quest siapa, atau bisa kita mengatur lokasinya. Kalau Google Map mungkin ada yang mau hadir di lokasi ya. Kemudian ada lagi pengaturan. Ini kalau kita buat di sini jamnya, mau dibuat jam berapa meetingnya kita, di sini ada pengaturan jam, tinggal kita edit. Jam 8 sampai jam 10 misalkan Ibu ya. Ini pengaturannya. Pengaturan jam. Kemudian apakah setiap hari ataukah di sini ada pilihan tiap hari, setiap minggu, setiap bulan muncul ini pengaturan dan seterusnya, custom ya, tergantung di sini. Ya, kalau custom. Nah, kalau custom Bapak Ibu, nanti akan muncul repeat, ini berulang ya. Week ini bulanan, mingguan. Kemudian kalau ingin berulang dalam hari yang berbeda, kalau ini kan hari Saturday Bu ya. Kalau ingin dengan hari Rabu, diklik 2, nanti akan muncul 2 di sini. On-nya tanggal berapa di sini on. Kalau on ini beda kan, kalau after ini setelah tanggal sekian. Ya, tinggal diatur di sini never saja ya. Kita ngatur di sini mingguan 2 kali. Kalau kita done di sini akan muncul dua kali nanti pengaturan itu ya. Kemudian Bapak Ibu ada lokasi, tinggal di add lokasi, diambil dari Google Map ya. Add deskripsi ini tinggal diketikkan, ketik biasa saja. Deskripsinya misalkan tentang apa, penjelasan tentang pelatihan kuisis ini diketik aja biasa.
Kalau ibu punya konsep di Word, tinggal di copy paste gitu ya. Kemudian kalau membuat lampiran, ada nih create meeting notes ini, bisa membuat lampiran ya. Nanti bisa dilampirkan dan seterusnya. Kemudian ada pengingat di sini notifikasi ya ibu ya, tanda bell ya. Ini 10 menit sebelumnya nanti ada pengingat add notifikasi, bisa juga kita tambahkan ya. Ini notifikasinya ini berdasarkan apa ibu, 10 menit ya atau 15 menit diatur. Apakah 15 menit ya bel berbunyi, kemudian ditambahkan custom lagi ya, dibuat pilihan lain ya, bisa diatur lagi. Kemudian tambahkan notifikasi ya, itu ya di sini bu ya. Kalau ingin hapus ya hapus saja di sini. Tidak cukup, oh cukup ini saja ya sudah add ya, attachment bu ya. Kita simpan misalnya udah ya, simpan. Nah kalau nanti ini dibuka lagi, kita akan ada pengingat gini. Kalau mau diedit, tinggal edit. Kemudian kalau kita ingin membuat conference, nah ini nanti akan muncul lagi notifikasi di sini ya ibu. Ya notifikasinya email ya. Jadi kalau pakai email ini misalkan pakai tanda apa namanya bell ya. Kalau mau pakai email lagi satunya pakai gini, add notifikasi. Kemudian kita pilih yang email, mungkin emailnya diberikan berapa hari sebelumnya ya, tik 1 hari ya, 1 hari sebelumnya ya, email 1 hari ya. Ini pengingatnya berarti ya 1 hari. Kemudian lampirannya seperti tadi aja gini itu ya. Itu pengaturan yang mungkin sedikit nanti bisa dieksplor lebih jauh. Kemudian kita bisa buat add Google Meet di sini ya ibu. Nah berarti kita bisa ambil Meet ini dengan cara copy di sini, di copy nanti kita taruh di Classroom mungkin ya, atau mungkin nanti di Classroom juga akan muncul kalender bu ya, kalendernya ya. Nah, untuk sementara kalender mungkin seperti itu bapak ibu penjelasannya. Nanti kita belajar mandiri explore lebih jauh. Saya kembalikan dulu kepada moderator Bapak Widi ya, mungkin ada tanya jawab dulu sebelum ke materi terakhir. Tidak ada suara, apa ketiduran semua ini? Apa mungkin sudah jelas atau masih bingung? Atau masih bingung bisa dieksplor mandiri nanti diulang lagi. Ada yang masih bingung ya? Iya, iya nanti kita bisa belajar ulang. Mu- Begitu Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan Ibu ya? Halo, sudah? Oh sudah. Ke kelas classroom ya? Ya 15 menit mungkin Ibu cukup. Mungkin 15 menit, 5 menit tanya jawab. Mungkin 10 menit dari tim kita akan ada penjelasan Bu Juli ya. Ya terkait penugasan. Oh, oh ya Bu Juli ya, ya tanya ya selanjutnya jawab ya nanti. Sekarang pukul 2.30 ya. Ya betul. Mungkin sekitar 2.30, 10 menit Google Classroom insya Allah banyak yang sudah menggunakan. 15 menit ya. Iya siap ya. Mohon diingatkan Bapak Ibu ya.
Materi selanjutnya adalah Google Classroom ya. Tentunya Classroom. Oke Bapak Ibu ya. Kalau begitu saya izin lagi share screen lagi. Biar agak cepat nanti. Karena kita belajar hanya sekian menit, tentunya Bapak Ibu hanya menyimak dulu. Apa hal-hal yang kurang bisa diskusi, kemudian bisa explore mandiri, bisa berkawan dengan tetangga dekat mungkin. Kalau mungkin secara online agak susah, mungkin dengan teman satu sekolah, tetangga dekat kalau belajar gitu ya. Karena mungkin tidak semuanya bisa dipahami langsung kalau tidak dipraktekkan memang. Sudah tampak Pak Ibu dari presentasi saya? Oke ya. Oh, sudah tampak Pak Ibu. Langkah pertama Pak Ibu, saya akan close dulu. eh us- tuh. Cek satu. Halo. Iya, kena klik baru. Iya, halo. 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 Ya, maaf kena klik tadi clue saya tuh. Memang jaringan kemarin juga terganggu memang. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya share screen lagi. Saya share screen. Mungkin Bapak Ibu sudah, karena di pelatihan kita kan sudah melihat classroom Bapak ya. Classroom yang saya tampilkan Bapak Ibu, mungkin tampilan guru ya, nanti kita akan belajar jadi guru dulu Bu ya. Tampilan saya tampilan guru ya. Kemudian kemarin ada yang tanya, Pak, menu saya ada tiga karena sebagai murid ya di classroom itu ya. Kalau guru ada empat ya. Iya. Nah, nanti bagaimana secara jauh sementara kita belajar sebagai guru dulu kan ya. Kalau sebagai siswa kemarin kan sudah berlatih lewat apa namanya? Classroom kita ya. Nah, untuk membuat classroom sekarang saya mulai dari cara membuat, mengupload file-file pendukung dan lainnya, membuat topik dan sebagainya termasuk melihat nilai ya. Mungkin saya akan buka melalui tetap Google App titik 9 ya. Nah, pastikan Bapak Ibu untuk membuka Classroom menggunakan tab itu adalah kita harus login ya. Kalau tidak login maka Classroomnya tidak muncul itu, Ibu ya, gitu ya. Karena ini Google App ini sangat banyak manfaatnya sekali ya Ibu ya. Ya, kita langsung klik Classroom. Kita akan membuat kelas dan bagaimana cara menyisipkan dan mengundang guru dan apa namanya murid atau siswa Bu ya. Apakah tampak seperti ini Pak Ibu? Tampilan saya Ibu. Lanjut ya. Nah, di sini tampilan Google Classroom saya sudah banyak Pak Ibu ini. Termasuk siswa saya juga ada kemarin menggunakan ini kelas yang ada. Nama itu biasanya muncul kalau di saya menulis misalkan ini punya kelasnya Bu TOT-nya GMT Bu Yuli ya. Nama Bu Yuli ini muncul di peserta ya.
yang sebagai murid ya. Kalau tidak sebagai murid tidak kelihatan ini. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat Classroom, Google Classroom? Kalau masih kosong ya di sini masih kosong banyak ya. Tapi kalau banyak di sini ada muncul seperti ini. Kalau masih kosong kita bisa membuat. Di sini juga ada kalender Bu ya, terhubung dengan kalender. Nah, langsung saja cara membuatnya. Nah, di sini ada tanda plus pojok kanan dekatnya titik 9. Kita klik plus. Nanti ada dua Bapak Ibu. Gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau gabung ke kelas itu berarti kita memasukkan kode join. Tapi cara yang tercepat kemarin itu adalah guru menyisipkan sebuah link, kemudian diinformasikan link tadi melalui WA group, Telegram, Facebook dan sebagainya, atau disisipkan di Google Form atau di WA, terserah, tergantung bagaimana Bapak Ibu eh, mengatur manajemen tentang membagi kelas ini ya. Nah, cara membuat kelas kalau gabung insya Allah dengan klik ya, buat kelas. Buat kelas ya Ibu ya. Akan muncul buat kelas, namanya apa? Nama kelasnya. Kalau Ibu ngajar di kelas 8 SMP, saya misalnya ngajar kelas 8 sekarang. Anggap Bapak Ibu sekarang murid saya kelas 8 ya. Saya kasih kelas 8 ya. Kemudian bagian ini tidak diisi, tidak masalah sebenarnya, karena ini kalau diklik buat sudah bisa ya. Kalau mau diketik ya silakan diketik kelas ya. Kalau diberi nama mungkin ruang. Oh di sini misalkan karena saya matematika, saya ketik matematika mungkin. Ya. Oh ya. Bagian. Ya ini bagian bisa diisi kalau sekarang semester misalkan ya. Semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 ya. Bapak Ibu ya, gini ya. Ini ruang, mungkin ruang ini bisa kelah aula gimana kosongin tidak masalah ya. Langsung kita buat. Oke, sudah buat. Langsung buat. Kita lihat beberapa pengaturan. Nah, di sini Bapak Ibu akan tampil 4 menu Bapak Ibu ya, karena guru ya. Kelas 8 semester 1 tahun pelajaran sekian Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga akan tampil sebelum kita bagaimana memanfaatkan tugas dan seterusnya. Ini streaming, ini adalah aliran alir ya. Dulu namanya alir ya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesia ya. Tugas kelas, classwork ya. Ini people ya. Ini grid ya, gitu ya, Ibu ya. Streaming ya. Ini alur kalau bahasa Indonesianya ya. Kemudian Bapak Ibu, pada bagian pojok kanan ada tanda roda, gear roda. Ini adalah merupakan pengaturan Ibu ya. Sebelum ceklik pengaturan, saya scroll dulu ke bawah. Nah, karena saya menggunakan akun belajar, maka saat membuat kelas ada sebuah Meet yang akan terhubung Bapak Ibu. Sehingga tidak perlu membuat Meet lagi. Kalau kelas itu ingin melakukan pembelajaran secara online menggunakan Google Meet, di sini kita langsung buat link ya. Kemudian siswa yang ingin bergabung ini adalah dengan cara gabung dengan kode yang ada di sini, atau bisa juga di sini ditampilkan seandainya Ibu di dalam kelas ya, agar lebih besar ini ditampilkan seperti ini ya Ibu. Boleh salin undangan link ya, taruh di chat ya. Mungkin Bapak Ibu bisa saya jadikan simulasi ya. Untuk bergabung saya kirim di chat aja, nanti Ibu bisa keluar lagi, hapus bebas ya, karena ini hanya nyoba salin link ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kelas yang saya buat, silakan Bapak Ibu bergabung dulu ya. Setelah itu baru saya jelaskan lebih jauh siapa saja orang-orang yang bergabung di kelas ini ya, termasuk guru ya. Nanti ini adalah tadi mengundang siswa Ibu ya. Jadi caranya tadi bisa ditampilkan dulu, akan muncul salin undangan, lalu di copy paste di sini ya. Bisa juga di titik 3 di sini salin undangan kelas, kalau ini di mana linknya.
menyalin kode kelas, reset kode kelas. Jadi seandainya ini Bu, eh, kode kelas ini sebenarnya bisa di reset. Seandainya kelas itu khawatir Ibu share link di luar mana media sosial, kalau dicek siswanya ternyata ada siswa lain, maka perlu Ibu batasi nama-nama yang bisa masuk di sini, dicek dulu. Kalau sudah cukup mungkin bisa di reset sehingga tidak akan bisa masuk kembali orang lain Bu ya, dari link yang kita share sebelumnya. Baik, saya lihat dulu siapa saja yang bergabung di kelas ini. Ini ada Bapak Haji Junaidi, Bapak Sugeng, Bu Siriana ya. Ada 3 Ibu ya. Sementara yang bergabung caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Saya tidak perlu mencontohkan, 3 siswanya sudah ada. Nah, cara mengundang siswa selain tadi berbagi link atau kode, ini juga bisa undang siswa pakai di pojok sini tanda orang, undang siswa. Ini juga ada link lagi di sini Ibu. Ya. Bisa ketik nama atau email, gitu ya. Email yang mau diundang bisa lewat email. Biasanya kalau pakai email ada yang jarang buka, itu sulit, lama. Sehingga sekarang yang paling cepat linknya undangan disalin langsung di WhatsApp karena yang paling familiar dan paling cepat ya. Itu ya. Undang wali, ini bisa ngundang wali ya. Yang Pak Sugeng tidak bisa ngundang wali, apa bedanya kira-kira ini Pak Ibu? Ada yang tahu Pak Ibu? Dari 3 siswa yang bergabung di kelas saya, ada yang undang wali muncul, ada yang Pak Sugeng Riyadi tidak muncul. Mungkin ada yang bisa menjawab sebentar? Kalau tidak ada, lanjut dulu Bapak Ibu. Setelah mengundang siswa dengan cara tadi, sekarang mengundang pengajar tidak bisa kita menggunakan kode link seperti tadi. Maka dengan cara menggunakan email lah Ibu ya. Nanti emailnya diundang. Misalkan ini Bu Yuliati ya, saya undang misalkan. Maka Bu Yuliati harap membuka email. Ini simulasi Bu Yuliati ya. Bu Yulia bisa masuk dulu, nanti saya hapus ini nanti ya, karena ini bisa dihapus ya. Buka email Bu Yulia ya. Ini warnanya tidak aktif karena masih abu-abu, masih ditunggu proses ya. Kalau udah di refresh sambil proses ya. Oke, langsung dulu Bapak Ibu ya. Sambil menunggu pengajar yang lain bergabung, ya tergantung siapa pengajarnya, kita kembali ke streaming dulu. Posisi streaming. Oke Bapak Ibu ya. Setelah streaming, ini Bapak Ibu kita bisa memberikan ganti lihat informasi kelas, sesuaikan. Ini untuk bisa mengganti header forum ya. Pilih foto yang ada di laptop Bapak Ibu ya. Ini pilih foto, ini upload foto ya. Ini warna bisa diganti-ganti warnanya. Ya, warnanya seperti ini. Pilih foto. Nah, ini pilih foto artinya foto yang ada di sini. Oh, kalau matematika disesuaikan. Oh, ini misalkan. Ya. Kita pilih tema. Oke, terpilih centang, kemudian simpan. Kalau ada foto, pilih foto, kita upload dari komputer saya ya. Tidak bisa di penelusuran di sini. Gitu ya. Membuatnya tema. Nah, silakan macam-macam cara ya. Macam-macam cara bisa dibuat. Kalau tidak ada, saya anggap sementara seperti itu dulu ya. Jadi bisa saya batalkan dulu. Jadi yang penting Bapak Ibu memahami beberapa fungsi. Di sini mengganti tema. Warnanya belum berubah misalkan. Oh Pak, belum berubah, simpan. Ya. Nanti ini warnanya jadi kuning di sini ya. Temanya tadi dicari di sini tadi ya. Pilih foto gitu ya. Oh, ganti ini. Pilih tema ya. Ganti ini. Warnanya hijau. Nanti tulisannya hijau. Simpan tapi ya. Ya, seperti ini ya Ibu ya. Ini sementara untuk tampilan streaming ya. Kemudian di sini bisa ketikkan kita setelah siswa masuk ya, mungkin kita bisa berikan pengumuman di sini Pak Ibu ya. Pengumuman ini tertulis di sini kelas 8 Ibu ya. Di sini akan muncul karena saya punya kelas banyak, di sini nanti juga banyak. Karena kalau Ibu punya satu-satu ya. Tinggal nanti dicetang apakah undangan berlaku semua kelas ABCD, mungkin ini secara umum. Apakah hanya beberapa siswa? Di sini ya, ini Pak Sugeng sudah masuk. Saya menginformasikan apakah perorangan, diinformasikan. Kalau umum tidak usah, misalkan
perkenalan seperti biasanya. Assalamualaikum, sudah cukup ya. Setelah itu apakah ada postingan. Nah, sebelum diposting, apakah ada lampiran drive, upload, link dan seterusnya ya, dan seterusnya ya. Kemudian sebelum posting, ini bisa Ibu lihat dulu apakah mau dijadwalkan apa disimpan draft. Jadi kalau masih belum beres ya, mungkin disimpan draft. Kalau sudah ada masalah langsung posting saja. Posting ya. Sudah posting, maka semua siswa orang ini sudah akan bisa, nah ini ada yang bergabung sudah 15. Maka nanti bisa mengisi komentar di sini Bapak Ibu ya. Ini 2 menit lagi Ibu Juli ya. Kayaknya ya, waktunya enggak cukup ya. Setelah streaming sudah paham, saya lanjut di tugas kelas sekarang Ibu ya. Jadi cara tugas kelas sekarang, tugas kelas di sini kita akan terhubung dengan ada tanda plus buat. Ini warnanya hijau Pak, kalau punya saya warnanya merah karena itu adalah pengaturan ya, pengaturan tadi di awal. Kemudian Google Calendar di sini juga akan terhubung, ada folder drive kelas. Jadi kelas tadi akan memiliki drive kelas di dalam drive akun belajar tadi ya. Google Calendar, kalau kita buka kalender nanti tinggal terhubung dengan Google Calendar seperti tadi ya. Ini kan gini ya Ibu ya. Kalau ingin mau undangannya pakai Meet bisa disalin seperti tadi ya, satu aja. Oke, sekarang kebuat Bu ya. Membuat di sini kalau kita klik ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan. Ini artinya bisa diposting kembali materi sebelumnya. Nah, sebelum kita tugas-tugas pertanyaan materi, kita buat topik dulu. Topik ya. Kita buat topik. Topiknya apa dulu? Seperti yang kita di classroom, lampiran misalkan diawali dengan informasi umum ya. Informasi umum. Jadi siswa bisa melihat di informasi umum. Tambahkan topik 1 sudah jadi ya Bu ya. Kemudian buat topik lagi. Jadi usahakan buat topik lagi, misalkan kalau Ibu mengajar bab 1 ya. Misalkan bab 1 tentang apa? Silakan di bab 1. Ya. Buat lagi bab 2, topik dulu. Bab 2. Tambahkan 2 babnya sudah ada. Buat lagi apa? Topik lagi. Latihan. Latihan soal. Oke ya, gitu aja anggaplah ya. Latihan soal ya. Bapak Ibu kalau kita lihat ini beberapa pengaturan tidak urut di sini Bu ya. Kalau mau diurut tinggal di drag saja begini Ibu ya. Yang di drag bukan di sini ya Ibu ya. Yang informasi umum kan ada di paling bawah. Mungkin kita caranya diklik, tahan sampai Anda pindah ke atas di sini Bu ya. Nah ini Bu, ini ada di seperti itu kan. Nah ini urutannya tidak urut tadi, dengan cara digeser aja gini. Oh ini sudah urut. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Sedikit lagi ya Bu ya. Ya, jelas. Sekarang tugaskan tugas gitu ya. Kalau materi, kalau tugaskan tugas ya. Kalau tugas ini akan terhubung Bapak Ibu kepada kita di sini. Link-link yang ada di sini bisa lampirkan dan seterusnya bisa kita atur. Ya tugas tinggal Ibu explore lebih jauh nanti. Tinggal nanti mengupload di sini, ya. Upload bentuk tugasnya di sini. Sisipkan file dengan Google, telusuri, ya. Drive saya, drive bersama, ya mungkin bisa ada. Ya ini adalah buat. Kalau buat ini Bapak Ibu bisa membuat langsung slide, spreadsheet, dokumen, bisa dari sini ya Ibu ya. Ibu. Nah bisa Google formulirnya, formnya dibuat di sini yang kemarin dijelaskan ya. Bisa diklik langsung formulir akan muncul. Ya. Mungkin saya silahkan slide saja. YouTube ya, ketik aja YouTube misalkan tentang apa tadi ya, kuisis. Ini masih contoh. Tinggal dicari. Kemudian sembarang misalkan ini nyoba saja, cari yang sedikit. Nah ini misalkan kita tambahkan video, sudah. Videonya sudah jadi, tinggal kita tugaskan di sini. Ya, karena ini kelasnya belum dipilih, ya kelasnya tentang ya. Dan seterusnya Ibu ya. Ini karena waktunya sudah lewat kayaknya Ibu Julia.
Oh, pengajarnya. Ya, baik, saya lihat bentar lagi ya. Ini ada Bapak Ibu, ada judul bisa diketik opsional ini terserah Bapak Ibu. Kalau buat tadi bisa slide, lampirkan upload drive. Kalau punya apa PowerPoint, PDF, Google Doc bisa di sini. Atau link bisa ini antar link website ya. Kalau kita link bisa kita nampilkan link. Misalkan saya punya blog Bu ya. Saya punya blog, ini saya punya blog ya. Ini saya punya blog Bapak Ibu. Nah, blog ini sebagai media saya biar gampang saya buat blog misalkan. Pada materi bentuk aljabar ini kan sudah ada di sini. Yang saya klik di sini. Kemudian linknya ini ya Ibu, saya copy ya Ibu. Linknya saya copy di sini. Ctrl C. Kemudian dipaste di link sini. Tambahkan di sini ya Ibu. Dan akan ada link di sini ya Ibu. Yang terhubung dengan website ya Ibu ya. Sementara itu ya. Mungkin setelah itu kita ini masih hapus ya judul mungkin bab apa namanya bentuk aljabar bagian 1 anggaplah sementara seperti ini bagian 1 ya. Tadi tidak muncul karena ini proses online. Tugaskan ya. Kalau mau di jadwal, kalau tugaskan langsung tugaskan ya. Ini masih belum tertata dengan baik. Nah, kalau sudah ditugaskan ini warnanya di sini diposting tanggal sekian ya. Nanti akan diberikan diserahkan seperti biasanya ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang lain ini juga bisa materi ya. Materinya nyisipkan materi ya. Materinya apa? Nanti bisa Ibu diupload di topik mana gini ya Ibu. Misalkan di sini penjumlahan misal ya. Ini masih ngabur ya. Penjumlahan aljabar contoh. Nanti link-linknya bisa di-upload. Kemudian topiknya tadi kan ini kan materi. Materi ini masuk di topik mana? Misal ya ini masih ngabur tidak apa-apa Bu ya. Untuk topiknya pilih ini masuk di bab 1. Diklik bab 1 akan materinya akan muncul di bab 1. Ya gitu ya. Kemudian apakah semua kelas tinggal dipilih. Kelas yang dipilih kemudian apakah semua siswa ya dipilih. Ya kalau ini aktif berarti semuanya. Kita posting saja gini aja. Nanti yang lain-lain bisa Ibu explore lebih jauh. Sementara begitu Bapak Ibu tentang ini apa namanya orangnya belum saya lihat ya. Coba sedikit lagi. Ini Bu Juli memang belum dibuka emang ya. Kemudian nilai nanti ya, Ibu ya. Nanti nilai akan muncul seperti ini ya Ibu ya. Kalau menggunakan Google Form nanti akan melompok sendiri ya Ibu. Kalau Ibu menggunakan Quizzes, sekarang Quizzes sudah update Bu ya, sudah upload dengan Classroom itu akan muncul rapi seperti ini nanti ya Ibu. Ya. Kalau pakai akun belajar semuanya akan lebih rapi. Ya, ini tentang nilai. Ya. Ini pengaturan, tinggal diekspor lebih jauh nanti dan seterusnya. Kemudian yang kurang-kurang penjelasan saya karena waktunya ini mungkin terbatas. Gimana 3 menit lagi? Yang perlu saya jelaskan lagi tadi gimana? Kolaborasi. Bisa ndak Bu Juli? Ini kolaborasi Bu Juli. Nah iya kolaborasinya nanti bisa gini. Kolaborasi, iya mungkin jaringan. Nah saya belum apa Junaidi ya. Saya coba undang ya. Ini kalau pengajarnya banyak, ya pengajarnya kan banyak. Saya undang pengajarnya Pak Junaidi. Ntar ada. Ini juga kadang jaringan ya. Akunnya Pak Junaidi ini apa namanya nih? Junaidi 91 gini ya. Diknas ya. Diknas Pak ya. Diknas Dinas ya. Dinas kemudian apa? Belajar langsung ya karena ini langsung muncul Pak Ibu ya. Kalau biasanya betul kita menuliskan email akan muncul di bawah pasti sudah. Nah, tinggal ngetik lagi siapa lagi dan seterusnya. Bapak siapa namanya? Siswa bagi guru bisa juga. Kalau anak-anak kan bisa juga buat kelas ya. Misalkan OSIS. Iya.
Jadi guru bisa, kan undang posisinya gitu ya. Jadi guru, ya. Karena anak-anak kan juga bisa kita latih mungkin di OSIS, anak-anak belajar lewat classroom ya itu. I- Ya kalau satu jadi guru, ini muncul semua ya. Biasanya kalau saya satu biar jadi siswa juga agar bisa mengkontrol apa yang dieksplor ya. Nah ini Pak Junaidi sudah saya undang ya. Tinggal nanti lewat email yang jelas ini. Kalau Haji Junaidi membuka email langsung gabung Bu ya. Apa nyoba buka Pak Haji Junaidi? Buka emailnya, email belajar ya, Gmailnya. Adakah notifikasi saya informasi mengundang di email tadi untuk bergabung di Classroom? Ini masih abu-abu ya, jadi nanti bisa pengajar nanti bisa juga mengisi materi di tugas kelas ya. Jadi ada yang ngisi bab-bab ini tergantung kebutuhan ya. Apa videonya, pokoknya bagaimana berkolaborasi sebagai guru mengajar nanti di sini ya. Jadi kalau dibuat kelas itu biasanya kan kelasnya gurunya ada 10, muridnya banyak. Mungkin bisa juga seperti itu. Cuma saja nanti lihat di pengelompokan saat nilai saja nanti ya. Mungkin begitu saja Bu Juli sementara ya. Saya kira secara garis besar mungkin seperti itu. Nah, nanti cara melihat file folder ini siswa kita buka folder drive kelas ya. Dia akan ngumpul di sini folder kelas tadi. Jadi kita tidak usah buat apa namanya? File-file yang kita buat ini akan membentuk folder classroom ya. Di sini akan ada ini karena kosong. Tidak ada yang mengirim masih ya, tidak ada penugasan. Jadi langsung bisa kita buka di classroomnya folder drive kelas ya, termasuk form semua ngumpul jadi satu ya. Ini orangnya masih begini. Mungkin sementara karena waktunya kita terbatas, penjelasan saya sampai classroom. Kalau ada yang ditanyakan kami kembalikan dahulu kepada moderator dan teman-teman trainer kita ya. Begitu saja Pak Widi, saya kembalikan dulu. Kalau ndak ada, kalau sudah cukup saya Pak Widi bisa ke Bu Juli ya. Iya iya siap. Sebelum ke Bu Yuli saya sendiri Bapak Ibu karena ini hari terakhir diklat online, setelah itu lewat WA bimbingannya melalui meeting kita hari ini saya sebagai trainer dan Bapak Ibu mohon maaf apabila di penyelenggaraan hari pertama sampai terakhir saya memandu membimbing Bapak Ibu masih ada hal-hal yang kurang dan mungkin belum berkenan termasuk di dalam WA group mungkin agak lemot karena banyak sekali kepadatan di minggu pertama pembelajaran ini, termasuk karena di lab saya kemarin usung-usung pindah lab ini karena ada proyek pindah-pindah lab sembarang yang dikerjakan sehingga banyak yang masih belum tuntas dan terbatas. Mungkin itu saja, mohon maaf atas keterbatasan saya kembalikan ke Pak Widi, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang masih bisa bergabung, bisa belajar bersama melalui kegiatan diklat online pemanfaatan Aku Belajar ID. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.